Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk hari ini Ibu akan menjelaskan materi KD pengisian surat setoran pajak atau disingkat SSP dan pengisian SPT surat pemberitahuan pajak. Untuk hari ini Ibu akan menjelaskan tentang surat setoran pajak. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah memahami surat setoran pajak untuk pajak penghasilan pribadi. Yang kedua adalah mempraktekkan prosedur pengisian surat setoran pajak penghasilan pribadi. Yang pertama adalah pengertian surat setoran pajak. Surat setoran pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Itu pengertian SSP. Jadi SSP itu cara gampangnya adalah bukti pembayaran karena kita telah membayar pajak. Nah, fungsi surat setoran pajak yaitu sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi. Itu adalah fungsi SSP. Nah, jenis SSP itu ada dua, ada SSP standar, kemudian yang kedua ada SSP khusus. SSP standar adalah merupakan surat yang digunakan wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara dan digunakan sebagai bukti pembayaran dengan bentuk, ukuran, dan isi itu disesuaikan dengan ketentuan Direktorat Jenderal Pajak. SSP itu ada 5 rangkap, lampiran 1 arsip wajib pajak, lampiran 2 untuk kantor pelayanan pajak melalui kantor perbendaharaan negara. Lampiran 3 untuk dilampirkan atau dilaporkan wajib pajak ke KPP. Lampiran 4 itu untuk bank persepsi, kantor pos, dan giro. Lampiran kelima untuk arsip wajib pajak atau pihak lain. Nah, selanjutnya adalah SSP khusus. SSP khusus adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke kantor penerima pembayaran dengan menggunakan mesin transaksi atau alat lain yang isinya sesuai dengan ditetapkan dalam keputusan Jenderal Pajak. Jadi bedanya kalau SSP standar itu adalah bentuknya sesuai yang ditetapkan, kalau SSP khusus adalah menggunakan mesin atau alat. Nah, ini komponen SPT khusus yaitu ada NPWP, nomor pokok wajib pajak, kemudian ada nama wajib pajak, ada identitas kantor pembayaran, ada mata anggaran penerimaan atau disingkat MAP atau kode jenis pajak dan kode jenis setoran. Kemudian ada masa pajak atau tahun pajak, kemudian ada nomor ketetapan, kemudian ada jumlah dan tanggal pembayaran. Yang terakhir ada nomor transaksi pembayaran atau nomor transaksi bank atau juga nomor transaksi pos. Nah, ini adalah contoh SSP, surat setoran pajak. Di kopnya itu ada Departemen Keuangan RI, Direktorat Jenderal Pajak, kemudian ada SSP, kemudian ada lembar 1 berarti untuk arsip wajib pajak. Kemudian ada NPWP, ada nama wajib pajaknya, kemudian ada alamat wajib pajak ya. Kemudian ada NOP atau nomor objek pajak, kemudian ada alamat objek pajak, ada kode akun, kode jenis setoran, uraian pembayaran, kemudian ada masa pajak, tahun pajak, kemudian ada nomor ketetapan, jumlah pembayaran, kemudian ada penerima pembayaran dan tanda tangan wajib pajak. Ya, ini adalah contoh surat setoran pajak. Nah, kode untuk surat setoran pajak itu ada kode akun pajak atau KAP, kemudian ada MAP, mata anggaran penerimaan, kemudian ada kode jenis setoran, ya. Nah, ini ya, ada mata anggaran penerimaan lama dan mata anggaran penerimaan baru. Nah, ini untuk masing-masing jenis pajak itu ada kodenya berbeda-beda. Misalkan yang terbaru 411121 itu untuk pajak PPh pasal 21. 411122 itu untuk
PPh pasal 22, 411123 itu untuk PPh pasal 22 impor dan seterusnya ya. Nah, di LKS juga ada untuk kode pajaknya. Nah, ini ya kode MAP-nya yang ditulis di dalam SSP. Nah, selanjutnya adalah tempat pembayaran dan penyetoran pajak. Yang pertama adalah di bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, kemudian yang kedua adalah di kantor pos. Nah, batas waktu pembayaran pajak itu ada pembayaran massa. Nah, contohnya adalah PPh pasal 4 ayat 2, PPh pasal 21, pasal 23 dan 26. Yang dipotong oleh pemotong PPh itu batas pembayarannya adalah tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Contohnya lagi PPh pasal 25 itu tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan seterusnya. Oke, itu untuk penjelasan tentang SSP. Semoga bermanfaat dan kalian dapat memahaminya. Sekian penjelasan dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.